Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, Habib Salim, Habib Alwi, Habib Mustafa, kemudian segenap para habaib dan para kiai, orang tua kita bersama, Kiai Haji Hasan Muayyad Al-Jauhari, kemudian saudara kita bersama Rahamid, Muhammad, udah setunggu oleh siapa? Husin, Mahsin, banyak ya. Abul Jud, iya sepupu Abul Jud. Segenap para kiai yang merupakan sesepuh kita semuanya, para asatid, para aparat pemerintah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul bermuajahah menghadiri tabligh akbar majelis Cek Rokerok. Tujuan utamanya adalah untuk mengentas diri kita dari kebodohan. Sebab orang yang menjadi bodoh itu adalah orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang bodoh, orang yang tahu sama orang yang tidak tahu, orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar? Tentunya tidak sama. Karena itulah sebenarnya saya di sini tidak perlu banyak bicara. Nanti yang akan menyempurnakan semuanya adalah Habib Jindan. Saya nomor 2 kok neka sake, semakin neka kok sake, tapi Rama, oh beb, jak kelopain sih beb, ya, ndak pengi, ndak isu, kol 12, kol setung, kol bampak, kol lemak, sampai orang tedu mesti digugah. Si penting Habib mesti datang ke Cek Ini pengabdian luar biasa. Sampai dia kata, oh ini tidak lemah perjuangan Kiai Hasan, tidak lemah perjuangan Ra'ama dan sedaja saudara-saudaranya. Sampai anta oneng, mon sampai oneng tidak lemah, peker bitnya di sakit pak, ya aksaru da'il insan minal fikrah. Si paling berbagi orang mereka sakit banyak peker napa? Apalagi peker si paling mulia, pekeran si paling sarang mereka napa? Mekerin umatnya Kanjeng Nabi. Meker bese, meker bini biasa. Ra'amak mereka jago. Bab napa? Bab bini napa bese? Sudah. Tapi kalau kita memikirkan umatnya Kanjeng Nabi, ini adalah jalan yang paling mulia. Sebab orang sebanyak mikirkan umatnya Kanjeng Nabi, artinya orang mereka gaduan perhatian. Gaduan perhatian di umat Kanjeng Nabi, maka masuk di dalam ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia terhindar dari ucapan Rasul, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang enggak perhatian dengan urusan kaum muslimin maka tidak termasuk bagian dari mereka. Apa yang harus dientas dari kaum muslimin? Al-jahlu. Dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya, ya, inna ahlaz zaman u'tullu bi thalathi ilal. Orang semakin akhir zaman mereka gaduan telok penyakit pak.
Kedua apa telok penyakit. Se nomor pertama al jahlu. Se nomor pertama penyakitnya mereka jadi orang bodoh. Ya, sebab orang mereka dalam bab ilmu mereka berdebampak. Rajulun yadri annahu yadri. Beda orang mereka punya ilmu dan sadar kalau dia punya ilmu, artinya dia ngamalkan ilmunya. Se nomor dua, beda orang rajulun yadri annahu la yadri. Apa? Orangnya itu sadar kalau dia nggak punya ilmu hingga dia belajar ilmu. Merasa kurang ilmu, bukan kemudian jadi orang yang metoa, Pak. Orang yang metoa ini, iya. Saya semakin bikin umat ini sarannya kan apa? Metoa. Sampai yang model jadi metoa. Aduh, cukup toa gue, tak usah metoa. Toana masjid. Iya, toana masjid pun rosak dak remah. Sampai ngeding-ngeding nyaman apa tak nyaman? Nyaman apa tak nyaman? Tak nyaman. Dak remah mun kakek sih metoa repot lagi. Nah, saya nomor telok beda orang rajulun yadri la yadri annahu yadri. Orang mereka saya nomor telok tak sadar kalau dia punya ilmu, sehingga dia kumpul dengan masyarakat pura-pura, bukan pura-pura dia tidak ngamalkan ilmunya karena kurang diasah ilmunya, akhirnya jatuh dalam golongan awam padahal dia punya ilmu. Yang nomor 4 ini yang paling repot, jahilun mutanassik. Siapa jahil mutanassik? Reng budu, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Reng budu metoa repot. Budu metoa is. Mau nasihat model apa bayi tak masuk, gih. Nasihat ayat tak masuk, nasihat hadis tak masuk. Cuman beda setung nasihat saya masuk. Kenapa? Mate. Mon mate baru sadar. An-nasunya wa idamatu intabahu. Orang mereka bisa saja orang mereka seperti orang itu. Tapi mon mate kalau sudah mati baru dia sadar. Jadi yang pertama penyakit penduduk zaman ini adalah al-jahlu. Bahkan kalau orang mengandalkan hawa nafsunya itu adalah orang bodoh meskipun dia adalah seorang ulama. Bahkan memperjuangkan nafsu, memperjuangkan urusan tabu, urusan bese. Napa boleh urusan bilik yang tidak dihalalkan itu justru akan menghilangkan akal. Harta, tahta dan pasangan itulah yang menghilangkan akal seseorang. Jadi sudah al-jahlu ini tadi, banyak ulama, banyak pesantren, tapi tidak menghasilkan orang yang berkualitas dalam arti bukan dari segi ilmu, tapi al-jahlu billah, al-jahlu anillah. Orang mereka tak oneng, tak kenal Gusti Allah. Makanya orang yang gak kenal Gusti Allah, Pak, biarpun sealim apapun, hafalannya seperti apa, perjuangannya seperti apa, hatinya ini mughlaq, terkunci. Atena terkunci. Jadi orang terkunci tak nyambung. Doa kepada Allah ini gak nyambung. Kenapa? Karena atenya mereka butuh, goblok, tidak tahu jalan menuju hadirat Allah. Lah itulah pentingnya majelis taklim, itulah pentingnya guru mengenalkan panjenengan menuju siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu dibutuhkan orang yang hatinya bersih itu, meskipun ilmu zahirnya kurang, justru dia adalah orang yang pandai. Orang yang hatinya kotor, biarpun ilmunya banyak, itu dia adalah orang yang bodoh. Karena apa? Tidak tahu cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun secara zahir dia laksanakan
sholatnya, persuciannya, semua syaratnya, tapi hatinya masih ada kesombongan, hatinya masih ada iri dengki, hasud dan lain sebagainya. Ada orang dapat nikmat, iri. Ada orang punya ini, iri. Akhirnya majelis taklim dijadikan senjata persaingan. Mon kerap sampean dapat besi lagi. Reng majelis Pak bener kerap Pak. Ya, orang majelis ini bukan untuk bersaing. Majelis itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mengundang murkanya Allah. Sampai kalau terjadi seperti ini adalah gara-gara al-jahlu, yaitu apa? Kebodohan. Orang kalau sudah bodoh, tidak ngerti, dikerumuni oleh amarah, dirundung oleh emosi, kesombongan dan lain sebagainya, akan berbicara seenaknya, akan bersikap seenaknya, nggak ada akhlak, nggak ada adab. Mungkin ngajar kita bisa, ceramah pinter, tapi mendidik dirinya, mengaji untuk dirinya tidak bisa. Yang nomor 2, ad-da'awi. Apa da'awi itu? Koh ngakoh. Ring semangken kadang nggak nyari ulama. Oh kalau sekarang nyari, beb ulama pun banyak beb, tapi engkau neka terok orang jedep. Ya sampai terok saya orang jedep kalau ulama. Wah itu ada, tak mungkin Pak. Ulama lah orang jedep. Beb tambah helap itu beb. Iya. Nanti kalau ada orang jalan nggak pakai baju, dibilang aslinya secara batin dia pakai surban, pakai jubah, pakai ini nggak pakai baju. Lulusan orang gila dari RSC, orang-orang jadi wali dari emak. Banyak penyesatan di kalangan masyarakat. Jadi harus pakai dasar syariat. Ngaji dan ngaji. Dakwah, da'awi, ngaku alim, mutawa. Ngaku pinter, ngaku macam-macam, keturunan, ngaku ini, yang mana semuanya tidak ada sumber, bahkan tidak ada diakui oleh syariat Allah. Ini penyakit orang akhir zaman ini. Orang zaman sekarang karena takut urusan piringnya itu dirusak, akhirnya dia mulai menyerang. Oh gak ada itu habaib, anak foto Kanjeng Nabi nggak ada, sudah habis semuanya. Udah kurang ajar ya tinggi. Bagaimana kita akan mau masuk kepada Nabi kecuali melalui para guru? Semua para guru itu sambungannya kepada keluarga Nabi. Nggak ada yang putus dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Syekhana Khalil tak terti Syekhana Khalil kecuali mengabdi kepada gurunya. Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, itu tidak mungkin menjadi aulia besar kecuali karena dia punya guru. Mengabdi kepada siapa? Keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itulah orang itu butuh yang namanya hati yang bersih. Butuh apa? Hati yang sudah jangan terlalu sibuk dengan apa yang dikatakan oleh YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Tambah ngerasa si nomor telok adamu qabulin nasihat, reng semangken tidak mau menerima nasihat. Kasih nasihat gampang, dinasehati nggak mau. Coba
Sampean kadang lebih gampang nasihati orang awam daripada nasihati ustadz apa nasihati kiai. Betul apa enggak? Kenapa? Karena merasa punya ilmu. Kamu mau menasihati saya, siapa kamu? Nah, siapa awakmu? Tadi malaikat wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Para malaikat, kalau saya sudah bentuk ini Adam dan saya sudah tiupkan ruhku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadanya, maka kalian semua sujudlah hormat. Fasajadu, mereka semuanya bersujud, illa iblis tok yang enggak mau sujud. Allah enggak langsung ngamuk, enggak langsung murka, ditanya, lima la tasjud id amartuk, kenapa kamu enggak sujud ketika saya suruh? Allah yang nyuruh, pemilik alam semesta, raja langit, raja bumi, raja seluruh alam semesta. Apa katanya? Asjudu liman khalaqta tina. Nantang sama Gusti Allah. Cek wani nih, bengal jadi orang ya. Bukan nantang sesama, nantang langsung. Tuhan ditantang, Allah ditantang. Bilang apa? Masa apa benar saya harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Ya Allah, diusir oleh Allah, langsung dia diubah menjadi iblis. Asal namanya adalah Azazil, asalnya namanya ganteng, akhirnya diganti sama Allah sebagai iblis. Apa? Matrud min rahmatillah, terlaknat, dia jauh daripada rahmatnya Allah. Karena itu gak gampang. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, man nasahni fa inni minhu linusi gabil. Berapa banyak orang saya temui, kebanyakannya muji saya. Gak ada yang datang kepada saya kemudian mengatakan, Ali Habsyi, engkau ini punya aib ini, punya kesalahan ini. Orang yang menghadiahkan aib kepadaku, menunjukkan akan kesalahanku dan kecacatanku, seakan saya kasih hadiah. Orang sekarang kadang kiai salah dibiarin, utak kita kenapa jeget, engkau tambah edan, helak, akhirnya umatnya rusak apa enggak? Rusak. Ya, jangan. Salah adalah salah, benar adalah benar. Gak gampang memang orang terima nasihat itu. Sampai kalau mau menasihati, gak boleh nasihati di depan orang. Nasihat indal malak fadhiha, sampai nasihati orang terang-terangan di hadapan orang banyak, bukan nasihat itu. Sama saja sampai apa? Membuka, mengolok dia, gak boleh. Ya, nasihat itu pertama sampai doakan, ya Allah, bukakan hati orang itu supaya mau terima nasihat saya. Kemudian cari waktu yang enak. Kalau perlu bawa nyabis, bener nyabis pese, nyabis buah, apa bawa kopi, mon kanca tibi, kiberoko. Mon sampai ngocak nega nyaman, hasilnya nyaman. Mon sampai salah ngocak, salah kapi pak. Pas seorang mereka salah ngocak, pas salah ngeding boleh, tambah, ya ruwet, mon sampai tak kira ruwet, tak pernah ruwet, cek salah ngocak, kudu ngocak saya, terutama si nomor 2, orang si ngeding mereka harus ngeding saya sampai tublek. Pas salah ngeding, waduh repot. Yang paling penting sampaikan itu dari dalam hati. Memang di akhir zaman ini, kata Habib Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya, beliau mengatakan
la yumkinu nailu kulli ma'mun illa bimutaba'atir rasul. Tak bisa orang menggapai derajat yang tinggi kecuali tunduk norok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Bagaimana sampai mau norok Kanjeng Nabi kalau sampai tak kenal Nabi? Bagaimana mau kenal Kanjeng Nabi kalau seandainya sampean jarang membaca sejarahnya Rasulullah? Harus dikenalkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam kehidupannya setiap harinya dengan keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, luar biasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fi mihnati ahli, Kanjeng Nabi itu selalu bekerja di dalam rumah tangganya, membantu keluarganya. Beliau membetulkan bajunya sendiri, jahit baju, ahli jahit Kanjeng Nabi. Rumah kotor nggak nyuruh orang, bersihkan sendiri. Sandal rusak, Nabi yang betulin sendiri. Orang sekarang, waduh, istri lupa kopi ngamuk-ngamuk, lupa gula ngamuk-ngamuk. Istri juga ngamuk, apalagi kalau sudah lupa, kalau suaminya lupa tidak belikan kuota internet. Oh, Mas Kang, dok mana ke internet amate? Lo bisa TikTok, lo bisa Facebook, lo bisa YouTube. Waduh, repot. Ngakunya umur 20, padahal aslinya umur 80. Difilter, ya. Oh, ya guys, mereka crazy rich guys. Baru dibelikan sama suaminya gelang emas. Oh, mereka OKB, orang kaya baru. Oh, pamer. Mene nangis, besoknya nangis. Kenapa? Karena barangnya dicuri atau dirampok. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Iya. Kalau kita hidup ini, contoh, salah satu contoh ajaran Nabi itu merasa puas dengan apa yang Allah kasih, tidak pernah tamak. Orang yang qanaah di dalam hatinya, menerima dari rezekinya Allah dan pandai bersyukur kepada Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, maka dia akan diridhai oleh Allah dan ditambahkan rezekinya oleh Allah. Kemarin masih nggak punya apa-apa, tahu-tahu rumahnya sudah kayak gedong. Ternyata apa? Toyol. Ayo, sampean sholat Allahu Akbar masih nyara tuyul, hati. Ya, ternyata Pak. Apalagi nanti pakai ke dukun, pakai ke ini, nggak diterima sholat Anda Pak, eman. Terus gimana dong Beb? Ya sampean banyak ibadah, banyak syukur kepada Allah, Allah kirim rezeki yang banyak. Allah akan kasih, Allah nggak pelit. Yang mengatakan Allah pelit itu karena hatinya bodoh, karena hatinya nggak ngerti, karena pikirannya yang rusak. Ya, orang yang rebut-rebutan itu, yang palpil itu karena apa? Kurang imannya. Ya, njok kok norok riang, menceti lopa, iya, monpil si setengah, lopa iya, rendi ini lopa tak ngenompil, ceti tak tak ceti lo, monrek laki si nyalon, pas ceti lopa tak, lopa je, lopa, makanya sudah kita ikuti ya nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau mengatakan,
hidup di dunia ini untuk 3 target di dunia nega pada telok. Nomor pertama, ngajar ilmu buat anak-anak kita. Jangan kepikiran santri tok, Pak. Jangan kepikiran tetangga atau majelis taklim tok, tapi anaknya nggak diajarin ilmu. Santrinya pinter, anaknya nggak ngerti apa-apa. Ya salah. Nomor 2 adalah untuk berdakwah di jalan Allah. Ngajak umat kepada Allah, bukan ngajak umat kepada selain Allah. Manusia nggak ada sempurna, tapi tidak boleh kita mengata-ngatai. Harus menjadi orang yang akhlak. Meskipun kepada orang yang maksiat, nggak boleh kita bully, nggak boleh kita ejek. Tetap harus ditunjukkan akhlakul karimah. Mudah-mudahan berkat akhlaknya panjenengan, orangnya itu bisa ikut kepada agama. Salahnya ya kita hukum, ya, tapi jangan dibenci orangnya. Yang nomor 3 adalah targetnya untuk qiyam akhiril lail, untuk bangun sebelum subuh. Orang yang bangun sebelum subuh itu, Pak, biar setengah jam, biar 20 menit, dijamin akan menjadi auliaillah wassolihin. Tapi kalau dia mulai setahun, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, beliau mengatakan, siapa yang rajin bangun 10 menit sebelum subuh dalam ibadah kepada Allah, baik itu sholat, zikir, ngaji, atau munajat atau apa saja, 10 menit sebelum subuh selama setahun, saya jamin akan dibukakan dan diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ya, 3 hal itu tadi adalah tujuan hidup agar kita bersyukur. Sampai punya anak, sampai pinterkan, sampai mensyukuri nikmat Allah. Sampai punya ilmu, sampai berbagi kepada orang lain, ya itu namanya dakwah. Sampai bersyukur punya ilmu. Yang ketiga, sampai dia mulai sebagai bentuk syukur, badan dikasih sehat, rezeki dikasih lancar, itu ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.